Halo semua, halo. Ya baik anak-anak, selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Sulis. Selamat siang, Bu Selamat Sulis. siang Bu Sulis. Selamat siang Bu Sulis. Sulis. Kameranya dibuka yuk, kameranya dibuka semua. Bu Sulis pengen lihat ini wajah-wajahnya yang baru bangun. Siapa? Yang belum mandi siapa? Yo, dibuka yo. Mana ya Bu Sulis lihat wajah-wajahnya sudah lama nggak ketemu ini. Yang nggak kelihatan kameranya agak dinaikkan, agak diturunkan supaya wajahnya terlihat jelas. Ya, siapa yang belum ini? Oh ya. Ayo, siapa yang belum dibuka kameranya? Ada beberapa yang belum dibuka kameranya, silakan dibuka. Niko belum dibuka kameranya. Terus siapa lagi? Nadine. Ya, baik. Sudah banyak yang ikut sambil menunggu temannya. Kita mulai saja ya. Baik, selamat siang anak-anak semua. Selamat siang Bu Selamat Sulis. siang, Bu Sulis. Selamat siang, Bu Sulis. Hari ini kita akan mulai materi baru. Tadi Bu Sulis sudah share nilai PH kalian yang minggu lalu ya. Nah, silakan disiapkan buku cetaknya. Sudah siap belum buku cetaknya? Sudah. Oke, dibuka bab 7, halaman 77. Buka bab 7, halaman 77. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar bagaimana memformat tampilan Microsoft Excel. Kita sudah pernah belajar bagaimana mengisi data ya dengan menggunakan Microsoft Excel. Hari ini kita akan melihat bagaimana cara memformat data-data tersebut. Silakan dibuka halaman 79. Halaman 79, silakan dibuka. Nah, di halaman 79 ada sebuah data pembelian alat tulis kelas 5. Ya, dari data dalam tabel kita bisa memperoleh berbagai informasi. Contoh, nomor 1, kapan pensil 2B dibeli? Coba Bu Sul, ada pertanyaan nomor 1. Kapan pensil 2B dibeli? Silakan ketik di chat. Silakan ketik di chat. Kapan pensil 2B dibeli? Silakan diketik di chat. Yang sudah menemukan pensil 2B dibeli kapan? Iya, betul. Tanggal 22 Februari 2018. Ya, kemudian coba berapa jumlah pensil 2B yang dibeli? Berapa jumlah pensil 2B yang dibeli?
30 ya, betul. Ya, baik. Jadi begitu ya anak-anak. Jadi dari sebuah tabel kita bisa memperoleh berbagai macam informasi ini dari satu macam. Sementara yang di dalam tabel ada beberapa macam. Dari 1 sampai 8 item ya. Itu tadi contohnya saja. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana memasukkan data ke dalam lembar kerja. Bu Suli share screen ya. Terlihat anak-anak screen-nya? Lihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Ya, baik. Terlihat, Bu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana memasukkan data-data ke dalam tabel. Kalian sudah pernah ini, tinggal kita klik, kemudian kita ketik contoh. Kita pakai tabel yang di atas. Laporan pembelian alat tulis kelas 5. Di enter boleh, kemudian klik misalnya di bawahnya sini, diklik nomor, kemudian di sini diklik lagi tanggal, sebelah sini diklik lagi nama barang dan seterusnya ya Nana. Kalian bisa untuk mengakhiri bisa kalian klik di sel yang lain atau pakai tombol enter. Nah, selanjutnya buka halaman 80. Buka halaman 80. Di halaman 80 ini kita bisa melihat bagaimana mengatur format tampilan karakter. Jadi ini bisa kita format, kita atur bentuk tulisannya, jenis tulisannya, besarnya, ya warnanya, kemudian bold, italic, underline, dan seterusnya. Caranya bagaimana? Tinggal kita klik saja di sini, kemudian ya sama seperti biasanya pilih misalnya jenis hurufnya air strike, fontnya 16 misalnya. Kemudian ini juga pilih misalnya ini. Misalnya kita pilih ini. Terus ini misalnya kita pilih ini fontnya diganti dan seterusnya, gitu ya. Kemudian di sini untuk memilih jenis huruf, memilih ukuran huruf, bold ya, menebalkan huruf. Kemudian I, italic, memiringkan huruf, dan U, underline, membuat garis bawah. Tuh ya. Selanjutnya, bagaimana mengedit teks pada sel. Jadi misalnya kalian salah ketik. Cara mengeditnya bagaimana? Tinggal diklik saja di sini. Kemudian kalau mau mengganti semua, kamu bisa langsung mengetik misalnya barang yang dibeli misalnya begitu. Nah, tapi kalau hanya mengedit sebagian, kamu bisa mengedit di sini. Nah, di formula bar ini bisa kalian edit mungkin barang dibeli misalnya begitu ya. Kemudian tekan enter. Nah, itu caranya mengedit. Kemudian bagaimana memindahkan isi sel. Memindahkan isi sel. Caranya bisa nah, seperti ini. Kamu arahkan pointer ke sini sampai ada tanda tambah ini, tinggal klik, tahan, geser. Nah, ya. Atau bisa pakai cut. Diklik di sini, paste. Nah, sama saja. Nah, selain tadi mengetik langsung di selnya untuk mengganti, kalian juga bisa menggunakan tombol F2. Jadi ini kalau ditekan tombol F2, maka kursornya akan tampil di situ dan bisa langsung kita edit. Begitu ya. Selanjutnya bagaimana memformat tampilan data
yang berupa angka, tanggal, dan waktu. Contoh. Ini ada nomor 1, 2, dan seterusnya ya. Bu Sulis coba. Nah, masih ingat cara mengurutkan. Kita buat 2 angka berurutan, kemudian di blok, tinggal ditarik ke bawah, maka dia akan otomatis berurutan. Kemudian tanggal. Sekarang tanggal 5 Februari 2021 contoh. Kemudian 1 Februari 2021 ya. Contoh begini. 10 Februari 2021. Nah, ini tanggal. Nah, bagaimana? Ntar tulisan buku 325 pensil. Nah, contoh ini ada data begini. Bagaimana memformat angka? Nah, Nana ini angka, ini dalam bentuk angka ya. Caranya kita pilih dulu sel yang ingin kita format. Misalnya, kita mau memformat yang ini. Kemudian, kita ke home, terus kita ke format di sebelah sini. Ya, ini ada format home, format. Kita klik di sini. Nah, kemudian kita pilih yang paling bawah, format cell. Nah, ini. Di sini ada number, alignment. Number ini untuk angka. Alignment ini untuk perataan teks. Font pastinya untuk huruf. Border untuk garis, ya garis tepi. Fill untuk warna. Ya. Nah, yang kita gunakan ada di number karena kita akan memformat angka. Jadi di number ini ada beberapa jenis format yang bisa kita gunakan. Yang pertama general. General ini format umum ya, seperti ini, seperti biasa ini namanya general. Kemudian ada number. Nah, number ini untuk angka yang menggunakan desimal, angka di belakang koma. Jadi di sini ada number ya 25, di sini ada decimal place. Karena dia tidak punya angka di belakang koma, maka decimal place-nya 0. Tapi bila kalian ingin memformat dengan menambahkan angka di belakang koma, kalian bisa menambahkan di sini misalnya 2. Misalnya ya, 2. Kemudian kalau di OK, nah hasilnya begini, 25,00. Kita lihat lagi. Home, format cell. Nah, itu tadi ini. Kemudian ada di sini use Dawson separator. Jadi ini bisa dipakai. Kalau dipakai hasilnya seperti ini. Ya. Hampir sama sebetulnya. Itu ya. Nah, selanjutnya yang kedua. Kita coba, oh, baik. Bu Sulis lupa. Yang pertama tadi kita pakai home, kemudian format cell ya. Selain langkah ini ada langkah kedua, anak-anak. Kita pilih, kita seleksi, kemudian klik kanan. Jadi tidak pakai yang di ribbon, kita langsung klik kanan saja di sini. Kemudian di sini juga ada format cell. Nah, sama. Nah, seperti ini. Jadi tadi sudah number ini ya, ada negatif number. Kalau negatif dia bisa pakai minus atau pakai merah seperti ini. Kemudian ada currency. Nah, currency ini biasanya untuk mengatur mata uang. Mengatur mata uang. Jadi di sini juga sama. Ada decimal place, kalau mau dipakai boleh, tidak juga boleh, tergantung keperluan kita. Nah, kemudian kalau di currency di sini ada simbol. Simbol ini adalah mata uang, ya. Nah, seperti ini ada banyak sekali pilihannya, mulai dari dolar, hampir semua negara ada. Nah, kita cari misalnya kalau mau pakai dolar ya pilih dolar. Kalau pakai
HKS, nah Hong Kong dollar misalnya ya. Nah, tapi karena Indonesia kita pakai rupiah Rp, cari di Rp Indonesian. Nah, seperti ini. Ya, kalau sudah tinggal di oke. Nah, itu contohnya ya. Sebentar. Ini Bu Sulis beri dulu misalnya segini. Contoh. Jadi ini kita format number ya. Coba kita format angka dulu, kita format number saja. Kita pakai desimal 2. Kemudian di oke. Nah, yang ini kita format currency. Jadi tidak usah pakai decimal place. Decimal place itu kalau yang ada 00 di belakangnya itu. Tapi karena mata uang tidak perlu, tidak apa-apa. Nah, jadi kita klik seperti ini, secara otomatis dia akan berubah menjadi ini. Nah, jadi ada Rp-nya. Ya. Nah, itu untuk angka. Kalau tanggal, oh ya sekarang. Tanggal, bagaimana dengan tanggal? Tanggal bisa kita pilih, misalnya ya, ini kita pilih, kemudian diklik kanan, format cell. Nah, di sini ada date. Nah, ini ada beberapa format yang bisa kita gunakan. Kalau mau pakai seperti ini, ya ini. Kemudian kalau pakai yang ini, di oke. Nah, seperti itu. Ya. Kalau misalnya mau pakai format yang lain, pakai yang ini atau ini mungkin. Ini adalah tahun, terus bulan dan tanggal ini ya. Kalau yang ini ya, nah seperti ini. Jadi tergantung kebutuhan kita anak-anak. Bagaimana membuat tabel itu bisa dibaca dengan jelas. Misalnya kita pilih ini ya, misal. Nah, orang yang membaca pasti nanti bingung, ini kok begini ya. Jadi tidak semua orang tahu dengan format yang kita gunakan. Jadi anak-anak kalau mau memformat tanggal, memformat angka, kita pastikan dulu bahwa data yang akan kita sajikan bisa dibaca oleh yang menerima dengan baik ya. Jadi kita buat yang biasa saja, yang simpel saja. Oh, kalau ini berarti 5 Februari. Kalau ini yang betul yang mana ya? Tanggal 2 Januari atau tanggal 1 Februari. Nah, seperti itu. Kan nanti daripada yang membaca bingung, maka kita pilih format yang bisa dibaca oleh semua orang dengan baik. Ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita pilih lagi. Kita kembali ke uang ya. Di materi di buku tidak ada, Bu Sulis tambahkan saja. Kalau memformat uang, kita bisa pakai currency. JC tidak usah coret-coret ya. JC. Kita bisa pakai currency atau bisa pakai accounting. Nah, ya, bisa pakai currency atau bisa pakai accounting. Kalau currency, dia bisa pakai minus anak-anak. Dia bisa pakai minus. Pakai minus ini biasanya dipakai untuk perhitungan-perhitungan akuntansi biasanya ya. Tapi kalau accounting tidak. Ya, itu bedanya. Kalau kita pilih accounting, kita klik OK. Nah, ini bedanya ya. RP-nya itu ada di paling kiri, di sebelah kiri. Tapi kalau kita pakai currency, RP-nya mepet dengan angkanya. Misalnya begini, nah begitu. Biasanya kalau kita mau mencetak laporan seperti ini, supaya terlihat lebih rapi, maka untuk mata uang kita format menggunakan accounting. Jadi datanya terlihat lebih rapi pada saat dicetak. Ya, tuh contohnya. Jadi untuk pengaturan data, kalian bisa pakai di format cell, anak-anak. Baik. Apa? Nanti kalau misalnya
terputus, anak-anak nanti kalian masuk lagi ya. Ini sepertinya sudah ada peringatan dari Zoom-nya. Misalnya terputus, nanti silakan gabung lagi. Oke? Oke. Iya, tinggal sedikit yang Bu Sulis jelaskan. Jadi, Oke. kalau misalnya terputus, silakan nanti gabung lagi. Nah, baik. Jadi, Bu Sulis end dulu ya. Nanti kalian gabung lagi saja ya, supaya semuanya bisa masuk lagi nanti. Baik, Bu. Ini, ya. Dadah. Bu Sulis end dulu, nanti masuk lagi setelah ini ya. Langsung masuk menggunakan link yang tadi. Enggak mabuk, be aja. Bu Willy, Bu Sulis, Ya, mau izin keluar dulu, Bu Sulis. siapa ya? Siapa ini? Felix. Felix. Kenapa Felix? Ya. Felix kenapa? Mama ada keperluan dulu. Oh, oh iya, iya. Ya, bentar ya. Kok siang-siang? Ya baik, sambil nunggu temannya ya, sebentar. Ada yang belum bisa masuk. Kita tunggu dulu, kasihan yang belum bisa masuk. Makasih, Bu. Ya, Bu Sulis. ya. Sudah, itu Bu Sulis, bukan Bu Wilis. Ya, baik. Baik, kita lanjutkan ya, anak-anak.
WhatsApp. Ya, baik. Nah, itu tadi kita sampai di accounting, ya, sampai di accounting. Jadi seperti yang tadi Bu Sulis katakan, bila kita mau mencetak tabel yang kita buat, maka kita format untuk yang berbentuk mata uang dengan menggunakan accounting. Itu akan terlihat lebih rapi. Ya, akan terlihat lebih rapi pada saat dicetak. Nah, baik. Baik, hari ini Bu Sulis akan memberi tugas. Bu Sulis akan memberi tugas, ya. Tugasnya silakan dibuka halaman 84, anak-anak. 84. Silakan dibuka halaman 84. Ya. Kegiatan bersama orang tua. Nah, kegiatan bersama orang tua. Jadi nanti silakan membuat tabel di halaman 84 kegiatan bersama orang tua. Ya, jadi buat 5 kolom seperti itu. Tanggal, nama barang, jumlah, harga satuan, dan total biaya. Kalian buat 10 macam barang-barang yang di rumah saja. Misalnya, nomor 1, tanggal 5 Februari 2021. Contoh ya, Bu Sulis contohkan di sini. 5 Februari 2021. Mama beli beras misalnya. Berapa jumlahnya? 5 kilo. Kemudian harganya berapa 1 kilo? 11.000 misalnya. Total biaya. Nah, total biaya ini anak-anak. Total biaya ini dihitung dari harga satuan dikalikan jumlahnya. Ini berarti berapa? Jumlahnya berapa? Coba di chat. Di chat saja jawabnya. Jumlahnya berapa? 5 kali 11.000 berarti jumlahnya berapa? 55.000. Jadi tulis di sini 55.000. Nah, ini nanti di format. Di format tanggalnya silakan di format sesuai dengan yang tadi. Kemudian jumlahnya ini di formatnya general saja ya. General saja. Kalau yang ini di format tanggal. Nah, contoh begini. Kemudian yang ini, yang harga satuan dan total biaya, kalian format accounting ya. Currency boleh. Accounting juga boleh. Ya, antara accounting dan currency. Nah, bedanya apa? Nanti bagaimana terlihatnya di format atau tidak ya. Nanti begini. Jadi, kalau kalian mengetik manual misalnya. Mengetik manual RP titik 11.000. Misalnya begini ya. 11.000. Bisa, tapi nanti akan terlihat. Terlihatnya di mana? Pada saat kita mengarahkan pointer ke sel ini, di formula bar akan terlihat begini, RP 11.000. Tapi bila kita format dengan accounting atau currency, kalau diklik di sini, tidak ada RP-nya, hanya muncul 11.000, tapi di tampilan tabel ada RP dan titiknya. Itu bedanya. Natasha itu ngechat apa ya? Tidak chat yang tidak perlu. Chat masalah pelajaran boleh, tapi chat yang lain tidak. Yang melanggar, Bu Sulis keluarkan. Maksi.
Yang melanggar chat, yang macam-macam Bu Sulis keluarkan. Ya, anak-anak, tidak ada yang chat macam-macam. Chat masalah pelajaran boleh, tapi untuk yang lain-lain tidak. Ini ada Maxi, ada siapa ini? Natasha, Richard. Ya, peraturan mulai sekarang selama pelajaran Ibu Sulis, bagi yang chat macam-macam 1. Pada saat PH nilai dikurangi. Ya, PH nilai dikurangi. 1 kali chat tidak baik, PH dikurangi 10. 2 kali ya berarti 20. Begitu. Ya. Ya, baik. Jadi tugasnya membuat tabel kegiatan bersama orang tua seperti yang tadi Bu Sulis contohkan. Buat tanggal, terus nama barang, jumlah, harga satuan, dan total biaya. Tugas nanti dibuat di Microsoft Excel, kemudian hasilnya difoto, dikirimkan ke Google Classroom. Dikirimkan ke Google Classroom paling lambat hari ini pukul 21, jam 9 malam nanti. Jelas anak-anak? Jelas. Ya, jelas. Nanti akan Bu Sulis beritahukan, Bu Sulis share roomnya yang di GC untuk mengirim tugasnya. Ya, baik. Oke. Ya. Baik, anak-anak. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Boleh kalau mau yang bertanya. Tidak. Ya. Nanti Tidak. ya. Pertemuan hari ini Bu Sulis rekam, nanti akan Bu Sulis upload di YouTube. Jadi bila anak-anak masih ada yang kurang jelas, bisa diputar kembali rekamannya, bisa dilihat lagi videonya, sehingga kalian bisa belajar lagi. Ya. Baik, sudah? Ada yang mau bertanya? Cukup? Tidak. Oke, baik. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nanti ditunggu Bu Sulis sampai jam 9 malam. Oke? Ya, baik anak-anak. Semoga pertemuan kita hari ini cukup jelas. Anak-anak bisa menerima materi hari ini dengan jelas ya. Bu Sulis harap semua tetap semangat, jaga kesehatan ya. Anak-anak tetap jaga kesehatan walaupun di rumah. Kita tetap harus waspada. Walaupun sudah ada vaksin COVID, tapi kita tetap harus waspada untuk melakukan semua protokol kesehatan. Ya. Baik, pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga semua bisa menerima penjelasan hari ini dengan baik. Selamat siang anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Selamat siang. Nanti kita ketemu lagi kalau ada info Bu Sulis infokan di grup, oke? Ya, dadah. Selamat siang. Boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Iya, nama barang yang ada di rumah saja. Ya kan banyak itu barangnya. Pensil, pulpen, buku, beras, gula, dan segala macam. Boleh apa saja. Baik. Ya. Dadah. Sampai jumpa lagi nanti. Dah.